Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang manajemen kedaruratan dan bencana. Ini merupakan kriteria 1.4.4 ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Bapak Ibu, mari kita pahami dulu tentang standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan yang biasa disingkat dengan MFK ya. Manajemen sarana, yaitu yang dimaksud sarana itu bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, dalam melaksanakan manajemen fasilitas dan keselamatan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan ya dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Jadi ini ditambahkan lagi, selain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu juga dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Baik, sekarang kriteria 1.4.4 ya. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. Berarti dalam melaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana, puskesmas itu perlu menyusun, memelihara, melaksanakan dan mengevaluasi. Jadi ini yang dimaksud kriteria 1.4.4. Baik, kita pahami tentang pokok pikirannya ya. Yang pertama ya, potensi terjadinya bencana di daerah itu berbeda-beda, yaitu antara daerah satu dengan yang lain. Jadi kita memang di Indonesia ini antara daerah satu dengan daerah yang lain bencananya itu berbeda-beda. Ada yang daerah tertentu bencananya banjir, ada daerah tertentu yang bencananya tanah longsor, dan ada daerah tertentu yang bencananya itu puting beliung. Jadi Bapak Ibu perlu mengidentifikasi daerahnya sendiri-sendiri, bencana apa yang sering terjadi. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana, baik bencana itu internal maupun eksternal. Jadi menurut pokok pikiran ini, puskesmas itu diharapkan ikut berperan aktif ya dalam mitigasi atau mengurangi risiko atau menanggulangi bencana ya, baik itu bencana yang sifatnya internal yang ada di puskesmas maupun yang eksternal dari puskesmas. Berikutnya, strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun ya sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya ya, atau yang disingkat HVA. Jadi Bapak Ibu, strategi yang perlu disusun oleh puskesmas adalah yaitu menyusun ya potensi-potensi bencana apa yang bisa terjadi di wilayah puskesmasnya. Bagaimana caranya menyusun? Nah, Bapak Ibu perlu membuat HVA ya. Nanti bagaimana caranya dan
Apa itu yang dimaksud HVA nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan setiap tahun ya. Jadi di sini diharapkan Puskesmas ya selain menyusun juga perlu mensimulasikan bencana. Jadi baik itu simulasi gempa bumi, simulasi banjir dan seterusnya ya. Itu melibatkan komunitas yang luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem ya. Kesiapan sistem ini yang dimaksud adalah sistem manajemen kedaruratan dan bencana. Apa yang dimaksud manajemen kedaruratan dan bencana ya? Manajemen kedaruratan dan bencana adalah tanggap terhadap wabah, bencana, dan keadaan kegawat daruratan akibat bencana ya. Jadi yang dimaksud manajemen kedaruratan dan bencana adalah kondisi yang tanggap ya terhadap adanya wabah, adanya bencana, dan adanya kegawat daruratan akibat bencana. Itu yang dimaksud manajemen kedaruratan dan bencana. Manajemen kedaruratan dan bencana perlu direncanakan secara efektif ya. Manajemen kedaruratan dan bencana perlu disusun dalam upaya menanggapi kejadian bencana baik di internal maupun eksternal. Jadi Bapak Ibu perlu menyusun manajemen kedaruratan dan bencana ya. Apa aja itu ya akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi sekali lagi, manajemen kedaruratan dan bencana itu meliputi yang pertama adalah mengidentifikasi ya jenis dari bencana, kemungkinan kapan terjadi bencana, dan akibat apa dari bencana itu. Untuk mengetahui itu, Bapak Ibu harus ya menggunakan tool yang namanya Hazard Vulnerability Assessment atau yang disingkat dengan HVA. Jadi Bapak Ibu yang ada di Puskesmas perlu membuat ya tool yang disebut HVA ini. Dengan menggunakan tool ini Bapak Ibu akan bisa mengidentifikasi jenis bencana apa yang ada di Puskesmas, kemungkinan bencana itu kapan terjadi, dan akibatnya seberapa parah itu akan bisa diketahui jika Bapak Ibu telah membuat HVA. Kemudian menentukan peran Puskesmas ya dalam kejadian bencana. Jadi jika suatu saat terjadi bencana, Puskesmas itu sudah paham perannya, jadi sudah langsung bertindak apa yang harus dilakukan ya. Ini artinya tahu perannya. Kalau tidak tahu perannya ya Puskesmas akhirnya menunggu perintah ya. Berikutnya adalah strategi komunikasi jika terjadi bencana ya. Jika terjadi bencana, komunikasi apa yang kira-kira bisa dilakukan ya, karena semua itu perlu disiapkan dulu ya. Kita tidak bisa mengandalkan katakanlah lewat telepon ya, siapa tahu jaringannya terputus, atau lewat komunikasi yang lain itu perlu disiapkan ya. Juga manajemen sumber daya. Pada saat terjadi bencana, sumber daya yang ada di Puskesmas itu perlu disimulasikan ya peran-perannya, sehingga pada saat terjadi bencana masing-masing ya individu di Puskesmas itu sudah tahu peran dan tugasnya. Kemudian penyediaan pelayanan dan alternatif. Jadi pada saat terjadi bencana ya, pelayanan apa yang bisa diberikan oleh Puskesmas dan bagaimana caranya itu perlu disiapkan dan perlu disimulasikan.
identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai ya, serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika terjadi bencana sebaiknya masing-masing dari pegawai Puskesmas itu bisa mengidentifikasi peran dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi manajemen konflik ya. Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia. Jadi nanti pada saat terjadi bencana, Puskesmas sudah siap dengan perannya ya, apa yang harus dilakukan ya. Puskesmas juga perlu merencanakan dan menerapkan suatu kesiapan menghadapi bencana yang disimulasikan setiap tahun. Jadi agar Puskesmas dan stafnya itu selalu siap siaga, maka perlu setiap tahun itu dilakukan simulasi sehingga jika sewaktu-waktu terjadi bencana, Puskesmas itu sudah terlatih ya. Kalau tidak pernah disimulasikan, nanti pada saat terjadi bencana betulan ya, peran Puskesmas itu menjadi lamban karena tidak pernah terlatih ya. Baik, sekarang kita pahami pokok pikiran berikutnya ya. Setiap pegawai ya wajib mengikuti pelatihan ya atau lokakarya dan simulasi pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana ya, yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu terjadi bencana ya. Tadi sudah sering dibahas bahwa memang masing-masing pegawai itu wajib mengikuti pelatihan dan wajib mengikuti simulasi. Apa tujuannya? Agar sewaktu-waktu terjadi bencana, Puskesmas dan pegawainya itu langsung bisa tahu apa peran dan tugasnya. Debriefing adalah suatu review ya yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil simulasi. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu setelah melakukan simulasi ya, kemudian simulasi itu diawasi oleh observernya. Setelah itu ya diberitahukan ya apa kekurangan-kekurangan yang terjadi selama simulasi itu kemudian diperbaiki. Jadi itu yang dimaksud dengan debriefing. Jadi debriefing bisa diartikan review ya yang dilakukan setelah melakukan simulasi. Jadi setelah simulasi selesai dilakukan review, kemudian minta apa kekurangan-kekurangan dan itu akan diperbaiki di masa yang akan datang. Itu yang dimaksud debriefing ya. Hasil dari kegiatan debriefing itu dikomunikasikan, didokumentasikan ya. Baik, sekarang kita pahami dulu tentang elemen penilaiannya, yaitu kita bahas dulu EP yang pertama ya. Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal ya, sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibat dari bencana itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, EP yang pertama ini meminta Puskesmas melakukan identifikasi risiko terjadinya bencana. Artinya di wilayah Puskesmas bencana-bencana apa yang bisa terjadi, baik itu bencana internal maupun eksternal ya. Untuk memenuhi EP ini diminta dokumen. Kita lihat ya, dokumen apa yang perlu disiapkan untuk memenuhi EP yang pertama. Yang pertama adalah hasil identifikasi risiko bencana ya menggunakan hazard vulnerability assessment. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu perlu membuat AVA ya. Jadi AVA ini nanti yang sudah dibuat itu ditunjukkan pada surveyor sebagai bukti telah dilaksanakan identifikasi risiko. Jika Bapak Ibu kesulitan dalam membuat HVA ya, tolong melihat video yang telah kami siapkan ya, yang berjudul HVA ya, Hazard
vulnerability assessment ya. Video ini ada di channel Rumah Akreditasi. Jadi Bapak Ibu diharapkan menonton ini ya, menonton video HVA agar Bapak Ibu paham caranya membuat HVA. Karena di video ini sudah dijelaskan langkah demi langkah cara membuat HVA. Berikutnya EP2 ya. Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana ya. Ada dua yang diminta ini adalah dokumen dan wawancara. Jadi dalam hal ini Puskesmas diminta ya untuk melaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana ya. Dokumen apa yang diperlukan untuk memenuhi ini ya? Yang pertama adalah bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan dan bencana. Berarti Bapak Ibu ya diminta ya untuk membuktikan ya apakah program manajemen kedaruratan dan bencana itu telah dilaksanakan ya. Bagaimana caranya membuat bukti pelaksanaan ya? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Bapak Ibu tadi Puskesmas diminta untuk menunjukkan bukti pelaksanaan program manajemen ya kedaruratan dan bencana. Makanya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan program ya manajemen kedaruratan dan bencana ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi jenis, kemungkinan dan akibat dari bencana. Itu bisa ditunjukkan atau bisa diketahui dengan membuat HVA. Berarti HVA ini merupakan bukti pelaksanaan program kedaruratan dan bencana. Kemudian yang kedua, menentukan peran Puskesmas. Jadi nanti peran Puskesmas apa? Nah, untuk bisa mengetahui ini berarti peran Puskesmas. Jadi jika peran Puskesmas itu telah ditentukan dulu. Nah, bagaimana menentukan peran Puskesmas? Berarti perlu ditulis dalam suatu rencana yang disebut rencana kontingensi. Ini untuk membuktikan ini. Kemudian begitu juga strategi komunikasi. Jika sewaktu-waktu ada bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor ya, komunikasi apa yang kelihatannya efektif digunakan. Itu perlu disiapkan. Bagaimana cara menyiapkan? Berarti perlu ditulis di dalam rencana kontingensi ya. Kemudian manajemen sumber daya ya. Jadi masing-masing staf itu diharapkan mempunyai peran ya, mempunyai peran dan tanggung jawab. Apa peran dan tanggung jawabnya? Berarti sudah disusun. Nah, kemudian menyusunnya, menulisnya di mana ya? Ini menulisnya perlu ditulis di rencana kontingensi ya. Kemudian penyediaan pelayanan. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana, Puskesmas bisa memberikan pelayanan apa? Nah, pelayanan apa yang mau diberikan itu juga perlu ditulis di dalam rencana kontingensi ya. Kemudian identifikasi peran dan tanggung jawab tiap-tiap pegawai. Ya, ini tadi sudah disebutkan. Jadi masing-masing pegawai diharapkan mempunyai peran dan tanggung jawabnya. Hal ini juga perlu ditulis di dalam rencana kontingensi ya. Kemudian peran Puskesmas dalam tim ya. Jadi kalau ada bencana itu yang bertanggung jawab tidak aja Puskesmas tetapi juga pihak-pihak lain yang ada di luar Puskesmas. Nah, dalam hal ini Puskesmas harus ikut berkontribusi dengan berkoordinasi untuk ikut dalam tim yang lebih besar ya. Jadi Bapak Ibu, untuk membuktikan bahwa Puskesmas telah melaksanakan program manajemen kedaruratan dan bencana, berarti jika Puskesmas satu telah membuat HVA, yang kedua Puskesmas telah membuat rencana kontingensinya. Bagaimana caranya membuat rencana kontingensi? Ya, ini kita berikan sistematikanya ya. Jadi yang pertama itu bab pertama itu isinya pendahuluan. Kemudian bab yang kedua itu gambaran umum tentang wilayahnya Puskesmas ya, wilayah Puskesmas. Kemudian bab ketiga tentang penentuan kejadian. Jadi bencana-bencana apa yang kemungkinan bisa terjadi di Puskesmasnya.
Kemudian yang keempat adalah pengembangan skenario. Jadi jika bencana telah ditentukan, kemudian jika sewaktu-waktu terjadi bencana, ya bagaimana skenarionya itu perlu ditulis ya. Menulisnya ini ada di bab 4 tentang pengembangan skenario. Kemudian bab 5 itu tentang organisasi tanggap darurat. Jadi rencana ya, kegiatan itu bisa berlangsung baik jika ada organisasi. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari yang namanya manajemen. Jadi pertama itu membuat rencana, kemudian kedua adalah mengorganisasi. Jadi masing-masing orang itu mempunyai peran. Nah, masing-masing peran itu bisa terbentuk jika organisasi itu telah ditetapkan. Jadi siapa ketuanya ya, sekretarisnya siapa, kemudian seksi ini. Nah, itu namanya mengorganisasi. Ini perlu dibuat dalam rencana kontingensi. Kemudian yang keenam adalah kebijakan, strategi, dan rekomendasi. Jadi nanti Bapak Ibu perlu membuat kebijakan strategi dan rekomendasi apa jika sewaktu-waktu terjadi bencana ya. Kemudian di bab 7 adalah pemantauan dan rencana tindak lanjut. Pada saat bencana itu terjadi ya, maka masing-masing dari staf puskesmas itu berperan. Nah, pada saat melaksanakan peran itu perlu dilakukan pemantauan ya. Nah, jika tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka perlu dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Ini perlu ditulis di bab 7 ya. Kemudian bab 8 penutup. Ini Bapak Ibu kalau membuat rencana kontingensi itu sistematika seperti ini. Bapak Ibu bisa menambah atau mengurangi sesuai dengan kemampuan atau kondisi puskesmasnya ya. Dengan demikian nanti rencana kontingensi ini ditunjukkan pada surveyor, juga tool HVA-nya sebagai bukti telah melaksanakan program manajemen kedaruratan dan bencana. Berikutnya adalah wawancara ya. Wawancara ya tentang manajemen kedaruratan dan bencana. Siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai adalah petugas puskesmas, pasien, dan pengunjung. Ini yang akan diwawancarai jika di puskesmas itu ada bencana ya. Jadi di sini disebutkan diwawancarai tentang apa, yaitu tentang penerapan atau pelaksanaan dari manajemen kedaruratan dan bencana. Jika di puskesmas itu barusan ada bencana, maka bisa ditanya ya, apa perannya pegawai, apa perannya puskesmas ya, pelayanan apa yang telah dilakukan dan seterusnya, itu bisa ditanyakan pada petugas, pasien, dan pengunjung ya. Oke, berikutnya yang nomor 3 adalah dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan ya terhadap manajemen kedaruratan dan bencana ya. Kemudian dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. Bapak Ibu sekalian ya, dalam manajemen kedaruratan bencana kita telah membuat rencana ya. Rencananya namanya rencana kontingensinya. Di dalam rencana itu ya, perlu dibuat simulasi. Jadi simulasi seolah-olah hari ini terjadi bencana, apa yang harus dilakukan. Nah, simulasi ini perlu dilakukan setiap tahun. Setelah dilakukan simulasi, perlu dilakukan debriefing. Artinya simulasi tadi direview apa kekurangan-kekurangan yang terjadi atau hambatan-hambatan yang bisa mengganggu dalam proses melaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana ya. Kemudian dicari jalan keluarnya untuk perbaikan ya. Jadi ini yang dimaksud EP yang nomor 3, yang diminta ini adalah dokumen dan wawancara ya. Jadi untuk memenuhi EP nomor 3 ya,
dokumen apa yang diperlukan ya? Kita lihat adalah bukti pelaksanaan simulasi ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu yang ada di Puskesmas harus membuktikan bahwa di Puskesmasnya telah melaksanakan simulasi ya. Simulasi bisa code red ya, code blue, kemudian simulasi bencana, simulasi banjir dan sebagainya. Bagaimana cara membuktikan? Ini sudah disebutkan, minimal Bapak Ibu melampirkan daftar hadir, berarti membuat daftar hadir siapa yang hadir dalam simulasi itu dan foto kegiatan disertai dengan laporan. Jadi minimal ada 3 ya, ada daftar hadir, foto kegiatan simulasi dan laporan. Ini dokumen yang diminta untuk memenuhi ya, ini EP yang nomor 3. Kemudian bukti hasil evaluasi tahunan ya, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi ya. Evaluasi itu bisa evaluasi terhadap simulasinya, bisa evaluasi jika pernah terjadi bencana ya. Kemudian yang ketiga, bukti dilaksanakan debriefing ya setiap selesai simulasi. Nanti bagaimana caranya membuat laporan debriefing nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, debriefing ini pembuktiannya minimal itu melampirkan ada daftar hadir ya, kemudian foto kegiatan dan laporan. Artinya antara simulasi dan debriefing ini dilakukan bersama-sama. Nanti buktinya sama, tinggal menambahkan laporan atau bukti dilaksanakan debriefing ya. Bukti simulasi tadi sudah disebutkan, kalau membuktikan pernah dilakukan simulasi ya, pertama ada daftar hadir ya, kemudian ya ada foto-foto ya, foto-foto tentang pelaksanaan simulasi. Jadi ini contohnya, ini adalah simulasi terjadinya bencana, atau kalau ada kebakaran ini juga simulasi. Nah, bukti-bukti simulasi seperti ini nanti Bapak Ibu tunjukkan pada surveyor bahwa Puskesmas telah melaksanakan simulasi. Bagaimana caranya membuat laporan debriefing ya? Nah, nanti Bapak Ibu setelah melakukan debriefing kan perlu membuat laporan. Nah, laporannya bagaimana ya? Bapak Ibu perlu membuat kolom seperti ini. Jadi ini nomor ya, kegiatannya apa ya, kegiatan yang disimulasikan, kemudian hasil debriefingnya apa ditulis di sini ya. Ini jadi sekali lagi Bapak Ibu perlu membuat 3 kolom ini ya, kolom nomor, kolom kegiatan simulasinya tadi, kemudian debriefingnya apa ditulis di sini. Kita berikan contoh ya supaya Bapak Ibu ada gambaran, sehingga nanti Bapak Ibu yang ada di Puskesmas bisa membuat laporan debriefing ya. Jadi kita buat di sini misalnya contoh nomor 1 ditulis di sini. Kegiatannya apa? Misalnya debriefing simulasi bencana kebakaran. Jadi ini Bapak Ibu sedang melaksanakan code red ya. Code red ini adalah bencana kebakaran ya. Jadi ini simulasi. Nah, setelah itu direview ya, apa kekurangannya ditulis di sini, ditulis di debriefing ini, di kolom ini. Contoh ya, ini ternyata dalam simulasi tadi tim pemadam kebakaran gerakannya terlalu lambat. Jadi ini yang diamati oleh observer ditulis ini. Kemudian pemasangan apar terlalu tinggi ya, sehingga kesulitan mengambilnya. Nah, ini tadi itu terjadi juga, maka perlu ditulis di sini. Kemudian tanda evaluasi terlalu tinggi ya. Jadi pemasangan tanda evaluasi terlalu tinggi sehingga tidak terbaca pada saat pasien dan petugas kesehatan berlari sambil menunduk ya. Nah, ini debriefing yang telah dilakukan ditulis di sini. Nah, kemudian nanti ini dicarikan penyebabnya ya, kemudian terus dibuat rencana tindak lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu jika membuat laporan debriefing ini contohnya. Kemudian Bapak Ibu bisa meneruskan ini di kegiatan yang lain. Misalnya nomor 2 ya. Nah,
Kemudian debriefing tentang simulasi bencana gempa bumi. Nah, apa kekurangan simulasi? Bapak Ibu bisa menuliskan di sini dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan debriefing dan bagaimana cara melaporkan. Nanti dengan dokumen ini Bapak Ibu tunjukkan bahwa di Puskesmas telah melaksanakan debriefing ya. Kemudian bagaimana cara melaksanakan atau membuktikan bahwa Puskesmas telah melakukan evaluasi ya. Jadi evaluasi itu adalah membandingkan ya atau melihat apakah pelaksanaan manajemen kedaruratan dan pelaksana itu telah dilakukan dengan baik ya. Bapak Ibu perlu membuat kolom seperti ini ya untuk bukti evaluasi. Jadi ini nomor kegiatannya apa ya, sebelumnya artinya sebelum dibuat rencana atau sebelum adanya simulasi kejadiannya bagaimana, sesudahnya bagaimana, kemudian jika ada gap ya perlu dianalisis, artinya dicari penyebabnya ya. Penyebabnya bisa dicari dengan fishbone diagram, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Ini merupakan bukti evaluasi. Jadi Bapak Ibu hanya mengevaluasi setiap tahun ya, kan setiap tahun dia dilakukan simulasi ya, makanya sebelum simulasi itu kejadiannya bagaimana, setelah simulasi kejadiannya bagaimana itu dibandingkan ya. Nah kemudian dicari analisisnya dan dibuat rencana tindak lanjutnya ya. Jadi ini cara Bapak Ibu membuat bukti evaluasi. Mari kita lihat EP berikutnya ya. Jadi dalam hal ini yang EP nomor 3 minta wawancara. Jadi siapa yang akan diwawancarai? Yang diwawancarai adalah petugas Puskesmas. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang simulasi, evaluasi dan debriefing. Jadi nanti petugas yang berhubungan ya dengan ini akan ditanya bagaimana caranya melakukan simulasi, bagaimana caranya evaluasi, bagaimana caranya membuat debriefing, dan semuanya itu jika petugasnya bisa menjelaskan dengan baik nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik ya. Baik, sekarang yang EP nomor 4 ya, dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi. Tadi sudah disebutkan bahwa jika diadakan simulasi maka dilanjutkan dengan debriefing. Di debriefing itu akan ditunjukkan kekurangan-kekurangan, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Begitu juga tentang evaluasinya. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk membuat rencana perbaikannya. Jadi untuk memenuhi EP nomor 4 itu perlu dibuat dokumen ya. Dokumen apa yang diminta? Yaitu bukti rencana perbaikan. Jadi nanti Bapak Ibu perlu membuat rencana perbaikan, yaitu perbaikan tentang program manajemen kedaruratan dan bencana, dan nanti ditunjukkan pada surveyor. Bagaimana cara membuat rencana perbaikan ya, kita lihat di slide berikutnya. Kemudian juga Bapak Ibu diminta bukti hasil evaluasi tahunan. Nah ini tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah caranya membuat bukti rencana perbaikan. Jadi Bapak Ibu kalau membuat rencana perbaikan tentang manajemen kedaruratan dan bencana, Bapak Ibu bisa membuat kolom seperti ini ya. Jadi setelah dilakukan debriefing, masalahnya apa ya? Masalah-masalah yang terjadi selama simulasi tadi apa? Kemudian dicari penyebabnya.
penyebabnya ini bisa dicari menggunakan fishbone diagram, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu nanti ini Bapak Ibu tunjukkan. Jadi yang dimaksud masalah adalah masalah-masalah yang terjadi selama proses simulasi. Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian sekali lagi dicari penyebabnya, mencari penyebabnya dengan fishbone diagram, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Kemudian rencana tindak lanjut yang pendek ini kemudian dilengkapi ya menjadi 9 kolom seperti ini. Jadi nomor, kegiatan perbaikannya itu apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa. Nah, ini merupakan bukti bahwa Bapak Ibu di Puskesmas telah melaksanakan rencana perbaikan ya, manajemen kedaruratan dan bencana. Dua kolom ini, dua tabel ini Bapak Ibu tunjukkan sebagai bukti rencana perbaikan kepada surveyor ya. Berikutnya yang bukti evaluasinya ya, Bapak Ibu membuat kolom yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi Bapak Ibu ini mengulang lagi, ini nomor, kegiatan apa ya, kegiatan perbaikan ya. Kegiatan perbaikan tadi sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Jadi evaluasi ini adalah membandingkan antara sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan ya. Kemudian kita buat analisisnya dan dibuat rencana tindak lanjutnya. Jadi begitu Bapak Ibu cara membuktikan evaluasi kepada surveyor ya. Dengan demikian diharapkan Bapak Ibu telah paham dan bisa memenuhi EP-EP yang diminta dalam standar ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang tidak mengerti ya, tolong menulis di komen YouTube ya, channel Rumah Akreditasi ya. Kemudian atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan konten ya atau materi sesuai yang diharapkan, tolong Bapak Ibu juga menulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong kami dibantu ya untuk memberitahukan untuk share video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, sejawat yang lain, agar teman sahabat ya yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.